Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Hardianti dengan NIM 2304010026. Di video ini saya akan menunjukkan tutorial penggunaan aplikasi GF Akuntansi, mulai dari membuat data baru hingga menginput data penjualan. Nah, video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah komputer akuntansi di bawah bimbingan Ibu Putri Yuliandari. Selamat menonton. Langkah pertama, kita mulai dengan membuka aplikasi GF Akuntansi. Setelah aplikasi terbuka, akan muncul tampilan awal aplikasi seperti ini. Di sini terdapat beberapa fitur utama. Yang pertama itu bahasa, saya pilih bahasa Indonesia. Lalu ada menu buka data, data sampel, buat data baru, dan menu keluar. Lalu ada lokasi data dan juga ada kaca pembesar untuk menentukan lokasi database. Nah, karena di sini kita akan membuat data baru, maka kita klik buat data baru. Lalu akan muncul sebuah kalimat, selamat datang, selanjutnya Anda akan dipandu untuk membuat data baru. Klik tombol lanjut. Lalu kita klik tombol lanjut. Beralih ke tab lokasi, kita akan klik tombol kaca pembesar untuk menelusuri folder tempat akan menyimpan database baru. Disarankan agar tidak menyimpan di drive sistem operasi atau drive C. Kemudian kita akan membuat folder baru dengan mengklik tombol Make New Folder. Di sini saya membuat nama foldernya berdasarkan nama perusahaan, yaitu PT Sumber Ilmu _tahun 2025. Lalu, jika sudah dibuat, klik OK. Klik tombol kaca pembesar, lalu pilih folder baru yang telah kita buat tadi. Klik tombol OK, lalu kita checklist kolom output default Inggris jika menginginkan output laporan keuangan dalam bahasa Inggris. Jika tidak di checklist, maka output laporan dalam bahasa Indonesia. Klik lanjut dan beralih ke tab berikutnya, yaitu tab title. Di sini akan diarahkan untuk mengisi title yang muncul saat membuka data, itu boleh dikosongkan. Nah, title ini akan muncul di tengah layar aplikasi. Di sini saya isi dengan PT Sumber Ilmu. Kemudian akan diarahkan untuk memberi nama pada aplikasi ini. Di sini saya beri nama PT Sumber Ilmu dan boleh dikosongkan bagian ini. Klik tombol lanjut lalu berpindah ke tab profil. Pada tab ini kita akan diarahkan untuk mengisi informasi data perusahaan. Di sini saya sudah menampilkan contoh data awal perusahaan. Kita isi sesuai dengan data yang sudah saya tampilkan ini. Untuk nama yaitu PT Sumber Ilmu, alamatnya Tanjung Pinang, heading pada laporannya yaitu Tanjung Pinang, dan singkatan perusahaannya SMI. Kemudian klik tombol lanjut untuk beralih ke tab berikutnya, yaitu tab paket. Nah, di bagian tab paket ini kita isi sesuai dengan data awal yang sudah saya cantumkan. Di sini jenis paket yang kita pilih yaitu paket Accounting Platinum. Kemudian modul yang ingin diaktifkan itu ada modul dasar, Cash Control, GL Control, dan buat kode perkiraan pembukuan secara otomatis. Klik lanjut dan kita beralih ke tab berikutnya. Nah, di bagian tab jenis usaha ini sudah sesuai dengan data yang saya cantumkan, yaitu jenis usahanya adalah distributor atau supplier. Lalu metode perhitungan nilai persediaannya yaitu average atau rata-rata. Lalu klik tombol lanjut. Kita beralih ke tab mata uang. Di sini mata uang transaksi yang diaktifkan adalah Indonesia Rupiah dan juga Singapura Dolar. Dan mata uang dasar pelaporan yaitu Indonesia Rupiah. Lalu klik tombol lanjut. Kita akan beralih ke tab selanjutnya yaitu tab pembelian. Nah, di bagian tab pembelian ini juga sudah sesuai dengan contoh datanya, yaitu purchase order, pembelian dan retur pembelian, dan juga membuat daftar tagihan hutang. Lalu klik tombol lanjut, kita beralih ke tab penjualan. Di sini bagian yang akan kita aktifkan yaitu quotation, sales order, penjualan eceran, penjualan dan retur penjualan,
membuat rekap pengeluaran barang penjualan, dan membuat daftar tagihan piutang. Lanjut, kita akan diarahkan untuk menekan tombol proses. Klik tombol proses, maka sistem akan memproses pembuatan database baru. Lalu klik tombol tutup jika sudah selesai. Lalu di sini akan muncul jendela yang memberitahu bahwa pada saat login pertama kali, username bawaannya adalah admin dan password bawaannya adalah 123. Klik OK dan akan kembali ke tampilan menu utama. Di sini kita akan membuka data yang sudah kita buat tadi. Kita klik buka data dan kita cari folder yang sudah kita buat, lalu klik OK. Kemudian akan muncul tampilan login. Di sini kita isi username dan passwordnya sesuai dengan yang sudah dikasih tahu tadi, yaitu admin dan juga 123. Klik OK, lalu akan muncul pengisian tanggal. Untuk memastikan ketepatan tanggal dan jam, klik OK untuk melanjutkan. Layar utama ini dapat dilihat bahwa aplikasi GF Akuntansi ini mengelompokkan menu-menu berdasarkan fungsinya untuk mempermudah pengguna dalam pencarian dan juga mempercepat data. Di sini dapat kita lihat bahwa di kotak menu utama itu ada aplikasi, sistem setup, ada master file, pembelian, penjualan, kas, GL, dan lain-lain. Nah, di bagian master file ini ada juga beberapa menu, yaitu ada karyawan, vendor, pelanggan, item, dan juga sisa stok. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara mengisi data vendor. Untuk membuka data vendor, klik master file pada kotak menu utama, lalu pilih menu vendor. Lalu akan tampil jendela master file vendor seperti berikut ini. Langkah pertama, klik ikon warna biru untuk mulai mengisi atau menambah data vendor. Lalu akan muncul jendela seperti ini untuk mengisi informasi data vendor. Di sini saya menampilkan contoh data vendor yang akan kita jadikan panduan untuk mengisi data vendor baru. Nah, di sini sesuai dengan data yang sudah dicantumkan, vendor yang pertama yaitu PT Bina Utama. Kita ketik di bagian nama itu PT Bina Utama, lalu alamatnya Tanjung Pinang, lalu kita isi kreditnya sesuai dengan data yang ada, yaitu untuk PT Bina Utama 30 hari. Setelah itu kita pastikan terlebih dahulu apakah data yang kita input sudah benar dan sesuai dengan data vendor yang kita miliki. Kemudian klik simpan untuk menyimpan data vendor. Selanjutnya kita akan mengisi data vendor yang kedua, yaitu CV Karya Mulia. Alamatnya di Tanjung Pinang dan kreditnya 25 hari. Sesuai dengan langkah-langkah yang sama seperti vendor pertama tadi. Lalu kita lanjutkan untuk mengisi semua data vendor hingga selesai. Nah, setelah data disimpan, data vendor akan otomatis muncul pada daftar vendor. Namun, jika daftar vendor itu tidak muncul, checklist pada opsi semua data, maka semua vendor yang telah diinput akan tampil di daftar vendor. Lalu jika sudah selesai, kita klik ikon berwarna merah untuk menutup jendela master file vendor dan kembali ke menu utama. Selanjutnya, saya akan menunjukkan tutorial mengisi data pelanggan. Untuk membuka menu pelanggan, klik master file pada kotak menu utama, lalu pilih menu pelanggan. Kemudian akan tampil jendela master file pelanggan seperti gambar berikut. Lalu klik ikon berwarna biru untuk menambah data baru pelanggan. Di sini saya akan menampilkan contoh data pelanggan sebagai panduan untuk mengisi informasi dari data pelanggan ini. Sesuai dengan data yang dimiliki, pelanggan yang pertama adalah PT Arta Jaya. Kita ketik di kolom nama PT Arta Jaya, kemudian kita pilih title-nya sesuai dengan namanya yaitu PT. Lalu alamatnya di Tanjung Pinang dan kemudian kita pilih apakah dia corporate atau perusahaan ataukah dia merupakan personal atau perorangan. Klik simpan dan pastikan data yang sudah diinput tadi sesuai dengan data yang dimiliki. Kemudian kita lanjut ke data pelanggan yang kedua yaitu Ibu Rani Amelia. Kita pilih title-nya yaitu sesuai dengan namanya yaitu Ibu. Lalu alamatnya di Tanjung Pinang. Kemudian kita pilih juga apakah dia corporate ataupun personal.
Nah, karena dia Ibu Rani Amelia, berarti dia adalah persona. Kemudian jenis kelaminnya kita pilih wanita. Klik simpan. Kemudian lanjutkan untuk mengisi data sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk memastikan bahwa data pelanggan yang diinput itu sudah sesuai dengan data pelanggan yang dimiliki. Kemudian setelah disimpan, data pelanggan akan otomatis muncul pada daftar pelanggan. Namun jika daftar pelanggan tidak muncul, checklist pada opsi semua data, maka semua pelanggan akan tampil di daftar pelanggan. Lalu klik tombol X untuk menutup jendela dan kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah tutorial pengisian data item. Pada menu master file, klik icon item, lalu akan muncul jendela master file item seperti pada gambar ini. Sebelum mengisi data baru, kita harus mengisi rincian satuannya terlebih dahulu dengan mengklik tombol rincian satuan yang berwarna hijau. Di sini saya akan menampilkan data itemnya untuk menjadi panduan dalam mengisi rincian satuannya. Nah, di sini sesuai dengan data yang kita miliki. Data item yang pertama, pulpen standar, itu satuannya adalah PCS dan box. Nah, caranya adalah kita tulis pada nama tipe satuan, itu PCS titik box. Lalu di rincian satuannya, nomor satunya kita tulis PCS yang berjumlah 1, dan nomor 2 box yang berjumlah 12. Lalu jika sudah sesuai dengan datanya, kita klik simpan. Untuk data item yang kedua, buku gambar, itu satuannya adalah PCS dan pack. Nah, kita tulis pada nama tipe satuan PCS titik pack. Lalu di rincian satuan kita tulis nomor satunya PCS-nya berjumlah 1 dan nomor 2 pack-nya berjumlah 10. Lalu klik simpan. Untuk satuan yang sama tidak perlu dibuat lagi dan kita teruskan sampai semua datanya kita isi. Pastikan semua data yang diinput itu sudah benar. Lalu kita tutup dan kembali ke jendela utamanya, master file item, dan untuk menambah data baru klik icon berwarna biru. Lalu kita isi semua data item sesuai dengan data yang tersedia. Yang pertama itu ada pulpen standar dengan kode yaitu PLST. Kemudian satuannya adalah PCS titik box. Kita pilih satuannya PCS titik box sesuai dengan yang sudah kita input tadi. Kemudian klik simpan dan lanjutkan untuk mengisi data item yang selanjutnya. Yang kedua yaitu buku gambar dengan kode BKGB dan satuannya adalah PCS.PAX. Kita cari PCS.PAX sesuai dengan yang kita input di rincian satuan tadi. Klik simpan dan isi semua data hingga akhir. Pastikan semuanya sudah benar dan sesuai dengan data yang dimiliki. Nah, jika setelah data disimpan, maka data akan otomatis muncul pada daftar item. Namun, jika data item tidak muncul, checklist pada opsi semua data, maka semua item yang telah diinput akan tampil di data item. Lalu klik ikon berwarna merah untuk menutup jendela dan kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah tutorial pengisian data kode perkiraan. Untuk membuka menu kode perkiraan, klik Sistem Setup pada kotak menu utama, lalu pilih menu kode perkiraan. Kemudian akan tampil jendela kode perkiraan seperti gambar berikut ini. Perkiraan dibagi menjadi 8 jenis kategori, yaitu ada aset, liabilities, equity, income, cost of goods sales, expense, other income, dan other expense. Di sini saya akan menampilkan contoh data saldo awal kode perkiraan untuk menjadi dasar mengisi saldo awal kode perkiraannya. Perkiraan dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada header dan juga ada detail. Header berfungsi sebagai kepala kelompok dan detail ditempatkan di bawah header. Sebelum kita mengisi saldo awal kode perkiraan, kita harus pastikan terlebih dahulu apakah akun yang akan diisi saldo awalnya sudah tersedia pada daftar akun. Di sini pada contoh data dapat kita lihat bahwa akun-akun BCA, BNI, dan BRI itu belum tersedia pada kode perkiraan. Oleh karena itu, kita akan menambahnya dengan mengklik ikon berwarna biru dan menambah datanya pada bagian detail.
Kemudian kita isi nomornya, yaitu 1.1103 untuk BCA. Kemudian kita pilih golongannya adalah golongan kas atau bank, dan kita isi nama akunnya sesuai dengan contoh data yang kita miliki, yaitu BCA. Kemudian selanjutnya ada BNI, kita isi nomornya, kita pilih golongannya, dan kita isi namanya. Dan begitu pula untuk Bank BRI. Lalu kita klik simpan, maka akun tersebut akan tampil di kode perkiraan. Selanjutnya kita akan mengisi bagian detail pada liabilities. Dapat kita lihat pada contoh datanya, di sini belum ada account payable BRI. Jadi kita akan tambahkan di bagian detailsnya. Kita isi nomor akunnya terlebih dahulu, yaitu 2.1003, kemudian golongannya adalah golongan piutang atau hutang, dan namanya adalah account payable BRI. Kemudian kita klik simpan, maka akun tersebut akan tampil di jendela kode perkiraan. Setelah itu kita akan lihat di bagian equity. Dapat kita lihat di sini semuanya sudah lengkap dan tidak perlu ada yang ditambah lagi. Kemudian kita lanjut untuk mengisi data saldo awalnya. Pertama kita akan mengisi saldo awal dari Cash Indonesia Rupiah dengan mengklik icon mengoreksi data. Lalu kita tambahkan saldo awalnya sebesar 20 juta rupiah. Lalu kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan tadi, Cash Indonesia Rupiahnya sudah terisi saldo awalnya. Kemudian kita lanjut untuk mengisi di akun BCA, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Kemudian kita klik simpan. Lalu selanjutnya ada Bank BNI. Kita isi sebesar 120 juta rupiah. Lalu jangan lupa klik simpan untuk menyimpan datanya. Kemudian selanjutnya itu Bank BRI sebesar 180 juta rupiah. Dan saldo awal terakhir di bagian aset adalah prepaid insurance yang sebesar 30 juta rupiah. Kemudian klik simpan. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal di bagian liabilities, yaitu account payable BRI sebesar 200 juta rupiah. Kemudian klik simpan. Maka data sudah tersimpan. Lalu kita ke bagian equity untuk mengisi bagian kapital sebesar 1 miliar, dan terakhir klik simpan. Maka semua data saldo awal sudah terisi. Pastikan semua data yang diinput sudah benar. Lalu klik icon merah untuk menutup jendela serta kembali ke menu utama. Setelah itu adalah aktiva tetap. Untuk membuka menu aktiva tetap, klik GL pada kotak menu utama, lalu pilih menu aktiva tetap, lalu akan muncul jendela aktiva tetap seperti berikut. Di sini saya akan mencantumkan contoh data aktiva tetap. Sebelum menambah data baru, pastikan terlebih dahulu bahwa aktiva tetap yang ingin ditambahkan itu sudah tersedia. Jika jenis aktiva tetap yang ingin ditambahkan tersebut belum tersedia, maka kita harus tambahkan terlebih dahulu melalui menu kode perkiraan. Lalu kita kembali ke menu utama dan menuju ke menu kode perkiraan. Di sini kita akan menambahkan jenis aktiva tetap yang belum ada, yaitu dengan menambah header dan juga details. Di sini saya cantumkan header dan details yang akan kita tambahkan sehingga akan lebih mudah untuk kita mengisi datanya. Pertama kita akan mengisi header. Yang pertama itu adalah FA Buildings dengan kode 1.2300. Kemudian kita isi namanya FA Buildings dan kemudian simpan. Dan jangan lupa ini adalah untuk di bagian header sebagai kepala kelompoknya. Lalu kita lanjut untuk bagian kedua, yaitu FA Furniture and Fixtures.
itu 1.2400 dan kita isi namanya, lalu klik simpan. Nah, setelah kita mengklik simpan, data header tersebut sudah muncul di kode perkiraan. Lalu selanjutnya kita akan membuat data tipe details yang ada di bawah buildings dan juga furniture and fixtures. Pertama kita klik tambah data baru, klik details, lalu kita isi sesuai datanya. Untuk buildings kodenya adalah 1.2310, itu disesuaikan dengan tipe headernya. Lalu golongannya adalah aktiva tetap, kemudian kita isi namanya buildings, lalu klik tombol simpan. Lanjut untuk tipe detail yang kedua, yaitu furniture and fixtures, itu kodenya adalah 1.2410 sesuai dengan headernya, yaitu 1.2400. Lalu kita isi namanya, dan tadi sudah dipilih golongannya aktiva tetap, kemudian klik simpan. Setelah diklik simpan, maka detail tersebut akan muncul pada kode perkiraan, sehingga jenis aktiva tetap yang akan ditambahkan sudah ada di bagian kode perkiraan. Kemudian kita kembali ke bagian aktiva tetap, kemudian pilih jenis aktiva tetap yang akan ditambahkan datanya. Jenis aktiva tetap yang dipilih akan ditandai dengan ikon buku terbuka sebagai penanda bahwa jenis aktiva tetap tersebut sedang aktif. Lalu kita klik tambah data baru atau ikon yang berwarna biru, kemudian kita isi kolomnya sesuai dengan data yang kita miliki. Dari mulai tanggal beli, kodenya yaitu BLD 001 untuk toko utama, kemudian harganya yaitu 200 juta dan usia susutnya adalah 20 tahun. Kemudian kita klik simpan. Lalu lanjut untuk mengisi data yang selanjutnya di bagian buildings yang kedua, yaitu ada gudang penyimpanan. Nah, di sini itu harga belinya adalah tanggal 10 Juli 2023. Kodenya yaitu BLD 002 dan namanya adalah gudang penyimpanan. Dengan harga 100 juta dan usia susutnya 20 tahun sama seperti toko utama sebelumnya. Kemudian klik simpan. Nah, karena di sini saya ada salah input data yang harusnya harga belinya itu tanggal 15 Januari 2023. Di situ saya buat tahun 2025. Jadi caranya adalah dengan menekan data yang salah kemudian klik koreksi data. Lalu diubah sesuai dengan data yang benar, kemudian pastikan bahwa data yang kita input ini sudah sesuai dengan data yang kita miliki. Selanjutnya, jenis aktiva tetap yang akan kita tambah yaitu office equipment, peralatan. Pertama, kita klik dulu jenis aktiva tetap office equipment. Kemudian kita klik ikon berwarna biru untuk menambah data barunya. Selanjutnya, aktiva tetap yang akan diisi di bagian office equipment atau peralatan ini adalah komputer. Di sini tanggal belinya ada tanggal 18 Januari 2023 dengan kode COM001 dan kita tulis namanya, kemudian harganya 16 juta dengan usia susut 4 tahun dan klik simpan. Nah, semua data yang sudah disimpan akan muncul pada daftar aktiva tetap. Namun jika tidak muncul, maka tinggal checklist kolom semua data, maka data yang sudah kita input tadi akan muncul. Lalu untuk menutup jendela, klik tombol merah atau tanda silang, lalu kita kembali ke menu utama. Selanjutnya saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk menginput data pembelian. Nah, langkah pertama adalah kita buka menu pembelian, yaitu dengan mengklik
ikon pembelian pada kotak menu utama. Lalu klik pembelian, maka akan muncul jendela pembelian seperti berikut ini. Kemudian kita klik ikon berwarna biru untuk menambah data pembelian. Berikut ini saya cantumkan data pembelian. Pertama, kita isi nama vendornya yaitu Toko Sejahtera. Kemudian kita isi nomornya. Di sini nomornya adalah 001 karena dia ada pembelian pertama. Lalu kita klik tambah untuk menambah item yang dibeli. Nah, untuk mempermudah, kita klik semua data agar item-item yang tersedia itu muncul untuk dipilih. Kemudian kita pilih binder A5 karena yang dibeli adalah binder A5 yang pertama. Kemudian dengan jumlah 50 pieces dan harga 12.000, lalu klik masuk list. Nah, yang kedua yaitu binder B5 dan jumlahnya sama yaitu 50 pieces dengan harga 15.000. Kemudian klik masuk list dan dilanjutkan dengan item yang ketiga yaitu buku gambar. Jumlahnya adalah 15 pack dan harganya kita isi sesuai dengan data yang kita miliki dan klik masuk list. Nah, karena datanya ada 3, berarti sudah selesai untuk vendor yang pertama. Kita pastikan data yang diinput sudah benar, lalu kita klik simpan. Setelah itu akan muncul jendela apakah Anda ingin mencetak bukti pembeliannya. Jika ingin, klik yes, namun jika tidak, klik no. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk data-data berikutnya dengan cara yang sama dan nomor urutnya yang secara berurutan. Nah, jika data sudah diinput dengan benar dan disimpan, maka semua data akan muncul di daftar pembelian. Namun, jika data tersebut tidak muncul, maka klik checklist semua data untuk menampilkan semua data di daftar pembelian. Lalu, klik tombol merah untuk menutup jendela, lalu kembali ke menu utama. Dan yang terakhir, saya akan menunjukkan bagaimana tutorial untuk menginput atau mengisi data penjualan. Seperti yang sebelumnya, langkah pertama adalah dengan mengklik ikon penjualan pada menu utama yang berwarna hijau. Kemudian klik lagi penjualan pada menu penjualan yang sudah diklik tadi, lalu akan muncul jendela penjualan seperti berikut ini. Di sini saya akan mencantumkan data penjualan. Nah, sebelum kita mengisi data penjualan, kita harus mengisi terlebih dahulu nama pelanggan baru yang belum tercatat di menu pelanggan, yaitu dengan membuka data pelanggan di menu master file, lalu klik ikon menu pelanggan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, kita klik ikon berwarna biru untuk menambah data baru. Di sini kita akan menambah pelanggan baru. Lalu kita akan mengisi data pelanggan yang pertama yaitu Toko Sentosa. Nah, di sini title-nya adalah UD atau usaha dagang. Kemudian alamatnya itu di Tanjung Pinang dan Toko Sentosa ini merupakan corporate atau perusahaan. Kemudian klik simpan. Nah, selanjutnya kita selesaikan sampai akhir, sampai semuanya lengkap dan tersimpan di daftar pelanggan. Kemudian kita kembali ke menu penjualan dengan mengklik ikon menu penjualan. Nah, lalu kita tambah data baru sesuai dengan data yang kita miliki tadi dengan nama pelanggan baru. Berdasarkan data yang kita miliki, kita isi pelanggan yang pertama yaitu Toko Sentosa. Kemudian kita klik tambah untuk menambah data item yang kita jual. Untuk mempermudah, di sini kita akan klik semua data agar semua item tersebut muncul. Nah, di sini pada pelanggan Toko Sentosa yang kita beli itu ada binder A5, binder B5 dan buku gambar. Nah, pertama kita klik binder A5, lalu kita pilih
berapa kuantitasnya atau berapa jumlahnya, kemudian kita isi harganya sesuai dengan data yang kita miliki, kemudian klik masuk list. Yang kedua yaitu ada binder B5, kita juga isi sesuai dengan data yang kita miliki, jumlahnya, harganya, kemudian masuk list. Dan yang terakhir untuk toko Sentosa itu ada buku gambar, kita isi sesuai dengan data baik dari jumlah maupun harganya. Nah, jika sudah selesai dan sudah sesuai semuanya, kita klik tutup atau tanda silang. Nah, kemudian setelah diperiksa jika datanya sudah benar semuanya, klik simpan, maka akan muncul jika ingin mencetak, dan jika tidak ingin langsung saja klik tutup. Kemudian dilanjutkan sampai ke pelanggan terakhir sesuai dengan tata cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, jika sudah diinput dan sudah disimpan, maka semua data akan tampil di daftar penjualan. Lalu klik tombol silang untuk menutup jendela dan kembali ke menu utama. Untuk menutup aplikasi, klik tombol silang atau close pada pojok kanan atas layar. Lalu akan muncul jendela dengan pertanyaan, Anda yakin untuk keluar dari GF PT Sumber Ilmu? Maka jika ingin keluar, tekan yes. Dan akan muncul jendela backup dulu data Anda untuk melakukan proses pencadangan data sebelum menutup aplikasi. Demikian tutorial penggunaan aplikasi GF Akuntansi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.